Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar hadis ke-34 yang berjudul menyingkirkan kemungkaran. An Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu tingkatan iman yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim. Fiqhul hadis berkaitan dengan hadis tersebut. Imam Muslim meriwayatkan dari Tariq bin Syihab bahwa orang yang pertama kali mendahulukan khutbah pada hari raya adalah Marwan. Seorang laki mengingatkan khutbah dilakukan setelah sholat. Marwan menjawab yang demikian itu telah ditinggalkan. Abu Sa'id berkata, laki-laki ini telah melakukan tugasnya dalam usaha menyingkirkan kemungkaran. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, sebagaimana hadis tersebut. Al-haq dan al-batil telah ada dan selalu berpasangan sejak adanya manusia di muka bumi. Setiap kali cahaya kebenaran mulai temaram, Allah mengirimkan orang-orang yang mau menyalakan cahaya tersebut hingga pengikut kebatilan tak bisa berkutik. Memberantas kemungkaran. Semua ulama sepakat bahwa memberantas kemungkaran hukumnya wajib. Karenanya setiap muslim wajib memberantas kemungkaran. Ada yang sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik dengan tangan, lisan, dan hatinya. Yang pertama, memberantas dengan hati. Mampu mengetahui hal-hal yang ma'ruf dan mengingkari kemungkaran melalui hati merupakan fardu ain, yaitu dengan mendoakan orang yang berbuat kemungkaran. Yang kedua adalah memberantas kemungkaran dengan tangan dan lisan. Dalam masalah ini terdapat dua hukum, yaitu fardu kifayah. Jika suatu kemungkaran diketahui oleh lebih dari satu orang dari masyarakat muslim, maka hukum memberantas kemungkaran tersebut adalah fardu kifayah. Artinya jika sebagian mereka melakukan, maka terbebas kewajiban yang lainnya. Fardu ain, hukum ini berlaku bagi seorang individu muslim yang mengetahui kemungkaran dan ia mampu untuk memberantas kemungkaran tersebut. Dampak yang timbul jika tidak dilakukan pemberantasan terhadap kemungkaran. Jika kemungkaran tidak diberantas, maka kejahatan akan tersebar luas di muka bumi. Kemaksiatan akan merajalela dan jumlah pembuat kerusakan semakin membengkak. Bahkan mereka mampu menguasai orang-orang yang baik hingga cahaya kemuliaan menjadi padam. Pemahaman yang harus diubah. Ada sebagian masyarakat yang mempunyai pemahaman salah terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ketika mereka tidak mampu atau tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka berdalih dengan ayat berikut. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Orang yang sesat itu tidak akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Surat Al-Maidah ayat 105. Padahal ayat ini sebenarnya justru sebuah isyarat untuk melaksanakan nahi mungkar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika melihat fenomena menyimpang tersebut. Abu Bakar berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini dan menempatkan bukan pada tempatnya. Padahal kami telah mendengar Rasulullah bersabda, jika manusia mengetahui kezaliman dan tidak memberantasnya, maka Allah akan menimpakan azab kepada mereka. Tidak memberantas kemungkaran karena takut menimbulkan kerusakan. Jika seorang mampu memberantas kemungkaran, ia ketahui namun ia sangat yakin jika itu dilakukan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemungkaran yang diberantas. Maka dalam kondisi ini seperti ini, kewajiban untuk memberantas kemungkaran telah gugur. Sebagai refleksi dari kaidah yang menyatakan memilih mudarat paling ringan dari dua mudarat yang ada, amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap orang yang diyakini tidak akan menerimanya. Para ulama berpendapat bahwa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang diyakini tidak akan menerimanya adalah wajib. Ucapan kebenaran tanpa keraguan. Seorang muslim dituntut untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa harus memandang siapa yang ia hadapi, siapapun dia
ancam dan apapun jabatannya, tidak peduli terhadap cercaan dan ancaman yang ia terima, baik terhadap dirinya, keluarganya, maupun hartanya, selama ancaman tersebut masih bisa ditanggungnya dengan tetap memperhatikan metode dakwah yang baik dan benar. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, janganlah seorang terhalang oleh kehebatan seorang untuk mengatakan al-haq jika ia mengetahuinya. Amar ma'ruf nahi mungkar terhadap para pemimpin. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam hal adalah hak dan kewajiban bagi umat Islam. Sedangkan sebuah umat terdiri dari pemimpin dan rakyat. Jika pemimpin berkewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada rakyatnya, maka rakyat itu juga berkewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpinnya. Saling menasihati dan bukan membuat kekacauan antara keras dan lunak dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar hendaklah dilakukan dengan penuh bijaksana. Sabar dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam hadis, qulil haq walau kana murran, katakanlah benar walaupun itu pahit. Kemuliaan bukan kehinaan. Kesulitan adalah dan segala resiko yang dialami di jalan dakwah bukanlah kehinaan tapi kemuliaan. Nahi mungkar hanya boleh dilakukan terhadap kemungkaran yang tampak. Seorang muslim diwajibkan memberantas kemungkaran jika kemungkaran tersebut jelas adanya dan ia sendiri menyaksikannya. Nahi mungkar tidak berlaku dengan perkara-perkara yang diperdebatkan kemungkarannya oleh para ulama. Tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar bersifat umum dan khusus. Yang pertama, pada ulama. Mereka mengetahui tanggung jawab lebih besar karena mereka mengetahui berbagai hukum Islam. Yang kedua, pemimpin, yaitu pemimpin negara. Adab dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu adab dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah melaksanakan apa yang ia perintahkan dan menjauhi apa yang ia larang. Termasuk bagian dari keimanan. Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk dari bagian keimanan. Niat dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar hendaknya hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah, penghambaannya sesungguhnya. Boleh jadi yang mendorong untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah seorang adalah keimanannya yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, Imam Nawawi berkata, ketahuilah masalah ini telah dilupakan dalam waktu yang cukup lama. Hanya sebagian orang yang mau melakukannya. Padahal masalah ini adalah masalah yang sangat penting. Jika menjadi tulang punggung sebuah perintah, jika perbuatan keji merajalela, maka azab akan menimpa semuanya. Sebagaimana hadis, idza nazal azab amatoleh wassoleh. Jika turun azab, semuanya rata, yang soleh maupun yang enggak soleh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.